Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Fatur Rahman, saya peserta Diklat PKP Angkatan 12 BPSDM Provinsi Kepri. Saya ingin menjelaskan tentang sebuah model analisis perubahan, yaitu model Brook and Litwin. Tapi sebelum kita membahas kepada model Brook Litwin, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang pentingnya sebuah instrumen analisis perubahan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Yang kedua, menentukan strategi transformasi dan yang efektif atau perubahan yang efektif. Yang ketiga, memastikan keberhasilan perubahan melalui analisis yang komprehensif. Model analisis perubahan Brook-Litwin adalah sebuah model yang digunakan untuk menganalisis perubahan organisasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Model ini dikembangkan oleh William Wharton Brook dan Josh Litwin pada tahun 1992. Model Brook-Litwin terdiri dari 12 faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi, yaitu yang pertama faktor eksternal, kemudian faktor strategi, faktor kepemimpinan, faktor budaya, faktor sistem manajemen, faktor komunikasi, faktor keterlibatan anggota organisasi, faktor kemampuan, faktor perilaku individu, dan faktor kinerja individu. Yang pertama, saya akan membahas tentang masalah faktor eksternal. Faktor eksternal dalam model analisis perubahan Brook-Litwin digunakan bukan hanya sekedar menjadi stimulan atau menstimulasi atau menjadi trigger eksternal di dalam mendorong sebuah perubahan, tetapi dalam konsep analisis perubahan Brook-Litwin ini, faktor lingkungan eksternal bukan hanya sekedar stimulan atau dorongan dari luar untuk sebuah perubahan di dalam organisasi, tetapi dalam analisis perubahan model Brook-Litwin, faktor lingkungan eksternal betul-betul menjadi pembentuk bagaimana perubahan sebuah organisasi itu bergerak. Faktor yang kedua adalah misi dan strategi. Tujuan organisasi dan strategi yang digunakan untuk mencapai daripada tujuan organisasi tersebut menjadi faktor nomor 2 dalam melakukan analisis perubahan menurut model Brook and Litwin. Yang ketiga adalah faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan atau gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi dalam sebuah perubahan. Oleh karena itu, dalam analisis model Brook and Litwin, peran pemimpin dalam mendorong dan membantu sebuah perubahan menjadi faktor-faktor yang kemudian dimasukkan sebagai indikator dalam melakukan analisis perubahan. Kemudian yang keempat adalah budaya organisasi. Nilai dan norma keyakinan yang mendasari cara kerja dan perilaku organisasi adalah menjadi faktor-faktor yang kemudian diukur dan dihubungkan dengan faktor-faktor yang lain sebagai indikator dilakukan analisis perubahan sebuah organisasi. Kemudian yang kelima adalah struktur organisasi, hubungan kerja, hierarki, pembagian peran, dan tanggung jawab di dalam sebuah organisasi juga menjadi indikator atau tolak ukur dalam melakukan sebuah analisis perubahan model dari Brook dan Litwin. Yang keenam, sistem manajemen. Sistem manajemen dalam sebuah organisasi menjadi salah satu faktor yang diukur, karena di dalam sistem manajemen itu adalah mekanisme perencanaan, monitoring, pengendalian, dan pengambil keputusan di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh, sistem dan proses kerja dalam sebuah organisasi. Prosedur dan SOP yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari itu juga menjadi faktor-faktor yang dapat mendorong sebuah perubahan dalam sebuah organisasi. Seperti
perubahan-perubahan dari sebuah standar operasional prosedur, itu bisa menjadi pendorong dalam sebuah perubahan organisasi. Kemudian yang kedelapan, iklim kerja, suasana psikologis, komunikasi, dan kerjasama antar individu dalam sebuah organisasi yang kemudian diukur oleh analisis. Yang kesembilan adalah nilai-nilai dan kebutuhan individu, harapan, aspirasi, dan kebutuhan setiap organisasi, kebutuhan setiap anggota organisasi. Di antaranya adalah tentang reward, tentang penghargaan, dan kesempatan-kesempatan untuk lebih maju. Itu menjadi faktor-faktor yang dapat mendorong dan dijadikan indikator oleh analisis perubahan model Brooke-Litwin. Kemudian yang ke-10, tugas dan keterampilan individu. Kompetensi dan peran yang dimiliki setiap individu dalam mendukung kinerja sebuah organisasi itu juga menjadi faktor-faktor yang kemudian akan diukur dalam kita melaksanakan atau melakukan analisis perubahan model Brooke and Litwin. Faktor 11 adalah motivasi, dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku kinerja dan produktivitas sebuah organisasi. Faktor internal dan faktor eksternal banyak yang bisa disebutkan ya, seperti perubahan-perubahan peraturan, atau contohnya kenaikan gaji, atau faktor internal kenyamanan suasana organisasi dalam bekerja. Itu juga menjadi faktor-faktor yang diukur dalam sebuah analisis perubahan model Brooke and Litwin. Nah, faktor yang ke-12 atau faktor yang terakhir adalah kinerja organisasi. Hasil akhir dari semua faktor yang mempengaruhi efektivitas dan mutu pelayanan adalah kinerja organisasi. Maka kinerja organisasi itu adalah menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam kita melakukan analisis perubahan pada sebuah organisasi dengan menggunakan model Brooke and Litwin. Kemudian saya ingin menyampaikan salah satu kelebihan atau keunggulan daripada model analisis perubahan Brooke-Litwin ini adalah melakukan analisis lebih komprehensif, mencakup faktor-faktor yang transformasional dan transaksional. Kemudian model ini juga memetakan hubungan sebab akibat antar faktor-faktor yang 12 tersebut. Dan model daripada analisis perubahan Brooke-Litwin menjadi alat diagnostik yang efektif untuk memahami sebuah organisasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sebuah organisasi. Tetapi ada kekurangan daripada model analisis perubahan Brooke-Litwin ini adalah sangat kompleks dan memerlukan data yang banyak dan mendalam. Kemudian memakan waktu dalam implementasinya atau dalam pelaksanaan analisis kepada faktor-faktor tersebut, kemudian tidak selalu cocok untuk perubahan berskala kecil atau cepat. Saya rasa itu yang bisa saya paparkan sedikit tentang analisis perubahan model Brooke and Litwin. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Segala kekurangan mohon maaf, dan semoga yang bermanfaat menjadi kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.